the two-time WBC Super Middleweight Champion of the world, the Mexican Monster, David El Monstro Benavidez. Ladies and gentlemen, here is the undefeated and the defending WBA Super Middleweight Champion of the world, introducing David Morrell. Akhir pekan ini, bentrokan dahsyat akan menemani para penggemar tinju dunia yang datang dari divisi 175. Pertarungan tersebut akan memperebutkan dua gelar juara dunia bergengsi, yaitu gelar WBA reguler dan WBA sementara 175. Ya, laga brutal antara David Benavidez versus David Morrell akan dijadwalkan pada tanggal 1 Februari di bulan depan. Dua petarung muda dan ganas itu seakan memicu perang dua negara, yaitu Meksiko melawan Kuba, dua negara yang selama ini juga menghasilkan para petinju-petinju bintang. Kini mereka berebut untuk bisa bercokol di divisi yang super ganas itu. Bisa dibilang ini adalah sebuah pertarungan yang sebenarnya yang tidak diinginkan oleh seorang El Bandera Roja Benavidez. Kenapa? Karena sebetulnya Morrell telah sejak lama menginginkan duel melawan Benavidez, namun dia diacuhkan oleh petinju Meksiko tersebut. Tentu saja karena Benavidez tidak ingin terganggu dengan rentetan kemenangan yang selalu dia dapatkan dari para lawan-lawannya. Benavidez telah menghasilkan banyak uang dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu dengan melawan petarung yang lebih tua, lebih kecil, dan sudah hampir mati karirnya. Nah, sekarang melawan Morrell bisa saja akan mengakhiri rentetan uang yang selama ini dinikmatinya. Sementara itu, para penggemar tinju, khususnya para penggemar Benavidez, justru sangat bersemangat dan makin panas mendukung idolanya itu. Mereka sangat percaya bahwa sang Mexican Monster mampu menumbangkan Morrell yang belum terkalahkan. Mungkin mereka akan berlari meninggalkan Benavidez jika petinju Meksiko itu kalah nantinya, dan lebih parahnya, dia akan ditinggalkan saat dia tenggelam di bawah. Para penggemar akan berduka atas kekalahan Benavidez dalam pertarungan itu. Mereka yang selalu menganggapnya sebagai petarung nomor 1 di divisi 168, dan mereka yakini Benavidez dapat mengalahkan Canelo. Akan tetapi mereka tidak pernah melihat gaya bertarungnya Benavidez dan lawan-lawan lemah yang dihadapinya selama 12 tahun dia berkarir. Kurangnya pemikiran kritis ini memang cukup meresahkan. Jelas terlihat dari pertarungan terakhir Benavidez kala melawan Alexander Gvozdyk di 175, seorang petinju yang ukuran tubuhnya seukuran Benavidez. Saat itu, bintang Meksiko tersebut tidak bisa berbuat banyak, bahkan banyak yang menganggap jika dia hanyalah petinju polesan dan tidak pernah menjadi petarung seperti yang disangka oleh para penggemarnya. Jelaslah bahwa dia adalah petarung buatan yang dibuat tampak hebat dengan bertarung di luar kelas berat alaminya, yaitu melawan petarung yang lebih tua dan lebih kecil. Dalam laga mereka nanti, jika Benavidez menyerang Morrell seperti apa yang dilakukannya terhadap semua lawannya, bisa saja ia bisa tersingkir oleh petarung berbakat Kuba itu di ronde-ronde awal. Morrell memiliki lebih banyak kekuatan dan kemampuan teknis dibanding Benavidez untuk bertarung seperti yang sudah biasa ia gunakan sejak masa-masa awal dia berkarir dengan mengalahkan petinju di 168. Karir Benavidez dibangun atas lemahnya para lawan dan pertarungan yang jauh di bawah ukurannya yang besar. Kebiasaan Benavidez untuk melemparkan banyak pukulan bisa jadi akan menjadi kejatuhannya dalam pertarungan ini karena dia mempertaruhkan dagunya dan sering terkena pukulan. Ia bergantung pada hasil pukulannya untuk menjatuhkan lawannya yang banyak berhasil, karena ia kebanyakan melawan petarung yang lebih kecil. Namun, kini Morrell adalah petinju yang lebih kuat dari petinju yang pernah dihadapi Benavidez, dan dia akan menjadi ancaman KO dalam pertarungan tersebut. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk melukai Benavidez karena dia sangat terbiasa melawan petinju yang lebih tua dan lebih kecil.
sekali lagi bahwa Benavides hanya pernah melawan satu petinju yang seukurannya, yaitu Alexander Gvozdyk, dan benar-benar dia saat itu dihajar oleh petinju tersebut. Morel akan menjadi salah satu petarung paling berbakat yang pernah dihadapi oleh El Bandera Roja Mexican Monster Benavides. Penggemar tentu saja tidak akan bisa mempercayai kehebohan Benavides saat mengalahkan Caleb Plant karena Canelo mengalahkannya jauh lebih baik daripada apa yang pernah dia lakukan. Caleb Plant memenangkan 5 ronde pertama saat melawan Benavides dan bertarung ketat dengannya hanya dalam hal keterampilan. Sementara Canelo mendominasi Plant dan berhasil menjatuhkannya. Penggemarnya bisa saja memuji Benavides jika Plant memiliki kekuatan dan jika ia tidak pernah di-KO oleh Canelo sebelum melawannya. Benavides tidak mengalahkan Plant lebih baik daripada apa yang Canelo lakukan dan kalah hampir di semua 6 ronde pertama. Ia diekspos dan digembur oleh Caleb Plant. Jadi, jika itu yang akan menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai Benavides dan menjadikannya alasan untuk dapat mengalahkan Morel, maka kelihatannya itu salah besar. Namun dari itu semua, salah satu kemampuan hebat Benavides adalah dia merupakan penyerang tubuh paling berbahaya disertai kombinasi pukulan keras. Namun itu semua tidaklah cukup untuk mengalahkan Morel yang mempunyai ketahanan tubuh sangat baik, apalagi Morel juga mempunyai kekuatan pukulan yang bisa merusak lawan. Jika Benavides keenakan melontarkan pukulan, bisa-bisa serangan balik dari Morel akan menumbangkannya. Morel adalah termasuk salah satu petinju yang mempunyai serangan balik terbaik dalam olahraga ini. Apa yang menjadi motivasi dari laga ini bagi Benavides kemungkinan adalah bahwa dia menginginkan rasa hormat dari para lawan yang selama ini menganggapnya suka bermain aman. Benavides merasa bahwa dia belum mendapatkan penghargaan yang layak atas karirnya yang panjang selama 12 tahun yang mencakup kemenangan para lawannya seperti Caleb Plant, Demetrius Andrade, Gvozdyk ataupun David Lemieux. Jika itu yang diinginkan Benavides, maka kemenangan adalah harga mati bagi dirinya, apalagi jika nantinya pemenang ini akan menghadapi pemenang Bivol versus Beterbiev. Jika itu semua mampu dilewati David Benavides dengan aman, maka sudah bisa dipastikan jika nama seorang David Benavides merupakan petarung terbaik, petarung ganas di 175 itu. Meskipun jalan yang diambil cukup beresiko, tetapi itu semua sepadan dengan apa yang akan dia dapatkan nantinya. Menjadi juara tak terbantahkan di salah satu divisi berbahaya di dunia tentu saja bukanlah hal yang gampang dilakukan oleh petinju siapapun. Jadi memang tidak salah jika kini para penggemar tinju dunia sudah tidak sabar lagi untuk menunggu bagaimana akhir dari pertarungan Morel versus Benavides ini. Siapakah yang pada akhirnya bisa mengakhiri perang besar tersebut? Ya, kita tunggu saja.